Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Fadlur Rahman dengan NPM 1208-2021-0512, mahasiswa Magister Universitas Pajajaran, jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Analyzing Porter 5 Force pada perusahaan Emirates. Untuk company profile, Emirates merupakan maskapai penerbangan yang berpusat di Bandar Udara Internasional Dubai, Uni Emirat Arab. Emirates didirikan oleh Ahmed bin Said Al Maktoum pada tanggal 25 Maret 1985 dan beroperasi pada tanggal 25 Oktober 1985. Saat ini, Emirates memiliki 161 destinasi internasional dan 254 armada pesawat yang berbadan lebar, seperti A380, Boeing 777, dan lain-lain. Pada masa pandemi COVID, Emirates sangat terkena dampaknya, dikarenakan tidak boleh adanya penerbangan yang menyebabkan kerugian. Emirates pada saat pandemi COVID hanya mengandalkan kargo saja, karena untuk penerbangan komersial tidak diperbolehkan karena banyak negara yang menerapkan lockdown. Emirates sendiri mensponsori banyak acara. Contohnya untuk di Inggris ada FA Cup. Itu merupakan pertandingan sepak bola yang bergengsi di Inggris. Dan juga Emirates mensponsori beberapa klub ternama seperti Arsenal contohnya. Selanjutnya, untuk outline Porter's 5+1 ini terdiri dari yang pertama, ada threat of new entrants atau ancaman dari pendatang baru, threat of substitute atau ancaman dari produk pengganti, bargaining power of supplier atau daya tawar-menawar, kekuatan tawar-menawar supplier, bargaining power of buyer, kekuatan tawar-menawar konsumen atau pembeli, lalu ada other stakeholder, dan ada juga competitive rivalry. Yang pertama yang akan dibahas adalah threat of new entrants. Untuk economic scale-nya, dengan pelayanan yang baik, Emirates akan menarik jumlah penumpang yang banyak, sehingga secara economies of scale akan menurunkan total biaya dalam sekali penerbangan, yang berarti Emirates memiliki skala efisien atau ekonomi yang tinggi. Hal ini menyebabkan pendatang baru sulit untuk menyaingi Emirates atau ada barrier untuk di economy scale ini. Lalu untuk selanjutnya ada product differentiation. Emirates merupakan penerbangan yang memberikan pelayanan yang luxury atau yang mewah. Hal ini menyebabkan pesaing membutuhkan modal lebih untuk menyaingi Emirates, di mana untuk Emirates tersendiri terbagi 3 kelas. Untuk kelasnya yang pertama ada ekonomi, yang kedua ada bisnis, dan ada first class. Untuk Emirates sendiri, dia memberikan full service, seperti ada memberikan makanan di perjalanan, dan ada acara-acara seperti tontonan di kursi para konsumennya. Lalu untuk selanjutnya, untuk capital requirement, pendatang baru membutuhkan modal yang tinggi. Yang pertama untuk armada, terus ada untuk kru atau pramugari, lalu ada untuk pilot, maintenance pesawat, dan yang itu merupakan hal yang sangat membutuhkan banyak modal. Yang dimana saat ini Emirates sudah memiliki lebih dari 200 maskapai atau armada pesawat, dan Emirates juga memiliki ribuan karyawan. Hal ini membuat pendatang baru sulit untuk mencapai pada titik Emirates atau sulit menyaingi Emirates. Lalu selanjutnya, masih di threat of new entrants, ada switching cost. Switching cost, di mana pendatang baru dapat memberikan harga yang lebih murah dibanding Emirates, namun kualitasnya berbeda. Hal ini menyebabkan pendatang baru dapat masuk ke industri penerbangan untuk di switching cost. Berarti switching cost ini merupakan barrier yang rendah untuk pendatang baru. Lalu yang selanjutnya ada distribution channel. Distribution channelnya sendiri, Emirates saat ini mempunyai lebih dari 160 destinasi yang berada di seluruh penjuru dunia. Hal ini menyebabkan pendatang baru membutuhkan modal dan waktu yang lama untuk mencapai pada titik tersebut, di mana Emirates sendiri sudah beroperasi cukup lama, yaitu lebih dari 35 tahun, untuk memiliki destinasi sebanyak 160 lebih. Lalu untuk yang selanjutnya ada regulation. Regulasi di industri penerbangan cukup rumit. Contohnya seperti ada safety standard, aviation safety,
yang menyebabkan pendatang baru membutuhkan waktu dan uang yang cukup lama untuk dapat memenuhi regulasi tersebut. Karena regulasi ini harus di-ACC terlebih dahulu ketika pendatang baru ingin memulai masuk ke industri penerbangan ini. Lalu untuk selanjutnya ada bargaining power of supplier. Pemasok utama dalam industri penerbangan adalah produsen pesawat terbang. Di industri penerbangan ini hanya ada dua pemain besar dalam manufaktur pesawat sipil, yaitu ada Boeing dan Airbus. Hal ini menyebabkan supplier dapat memberikan harga yang fantastis, dikarenakan perusahaan yang bergerak di industri penerbangan tidak memiliki pilihan lain, hanya mereka berdua yang menjadikan pilihan, dimana kayak seperti kita ketahui, hanya ada merek-merek tersebut, ada Boeing dan Airbus, yang menyebabkan daya tawar menawar untuk supplier itu sangat tinggi. Lalu untuk selanjutnya ada bargaining power of buyer. Saat ini, perusahaan yang bergerak di industri penerbangan atau lebih tepatnya industri penerbangan internasional sangat banyak. Hal ini menyebabkan konsumen dapat memilih maskapai mana yang ingin dia gunakan, tergantung dengan kondisinya saat ini, seperti kondisi keuangan, kenyamanan, dan lain-lain. Namun jika ingin menggunakan industri penerbangan yang mewah, hanya ada sedikit. Contohnya seperti Emirates, Garuda, Qatar, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan untuk daya tawar menawar untuk buyer ini cukup tinggi, dikarenakan seperti yang tadi, industri penerbangan sangat banyak dan konsumen bisa memilih sesuai keadaannya. Lalu untuk selanjutnya ada trade of substitute. Moda transportasi pengganti seperti kereta api dan mobil adalah transportasi yang digunakan untuk jarak dekat. Lalu untuk jarak jauh ada transportasi kapal pesiar. Namun jika untuk jarak tempuh internasional, kapal pesiar jika ingin mencapai tujuannya, jika seperti dari Indonesia atau menuju ke Eropa, itu membutuhkan waktu yang cukup lama, yang bisa memakan waktu. Dibandingkan dengan transportasi udara, hanya membutuhkan waktu 16 jam untuk mencapai ke Eropa. Saat ini, transportasi udara merupakan pilihan utama konsumen untuk perjalanan internasional. Maka, ancaman dari produk-produk pengganti untuk Emirates sendiri merupakan ancaman yang rendah. Lalu selanjutnya ada other stakeholder, di mana other stakeholder ini dibagi atas 3. Yang pertama ada government, organization, dan labor union. Yang pertama, untuk government sendiri, Emirates mendapatkan pendanaan dari pemerintah Uni Emirat Arab. Hal ini dikarenakan Emirates merupakan penerbangan atau maskapai berplat merah atau maskapai yang dimiliki oleh negara. Lalu untuk yang kedua, ada travel requirement by destination, di mana setelah pada masa pandemi COVID saat ini, banyak negara-negara yang mewajibkan wisatawannya atau pendatangnya untuk melakukan vaksin booster, karantina, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, untuk tahun 2021 awal, kita membutuhkan vaksin untuk bepergian. Hal ini menyebabkan para turis berpikir jika ingin bepergian ke suatu tempat, di mana hal itu dapat mempengaruhi revenue. Contohnya jika misalnya Emirates mengadakan penerbangan ke Indonesia, namun di Indonesia banyak peraturan seperti harus vaksin booster dan lain-lain, sedangkan wisatawan malas mengurusnya, maka dapat menurunkan tingkat konsumen atau menurunkan konsumen. Hal itu berpengaruh terhadap pendapatan Emirates tersebut. Lalu yang kedua ada organization. Untuk organization, di industri penerbangan ini ada namanya Organisasi Internasional Civil Aviation Organization atau disingkat ICAO. Mereka ini membuat kebijakan, salah satunya ada Operation Aircraft, Aircraft Nationality and Registration Mark, Airworthiness of Aircraft, the Safe Transport of Dangerous Goods by Air, Environmental Protectum, dan lain-lain. Hal ini bisa mempengaruhi operasi Emirates sendiri. Lalu selanjutnya ada labor union, di mana keberadaan labor union mempengaruhi operasional Emirates itu sendiri. Selanjutnya kita membahas tentang competitive rivalry. Untuk di industri penerbangan saat ini,
persaingan pasar yang ada di industri penerbangan itu persaingan oligopoli. Di mana maksud dari persaingan oligopoli sendiri adalah jumlah produsen atau penjual cenderung lebih sedikit, sedangkan untuk pembelinya itu relatif banyak. Sebagai contoh, ada beberapa industri maskapai di dunia. Contohnya ANA atau All Nippon Airways yang berasal dari Jepang, Qantas Airways yang berasal dari Australia, Qatar Airways yang berasal dari Qatar, Turkish Airlines yang berasal dari Turki, Singapore Airlines yang berasal dari Singapura, dan Garuda Indonesia yang berasal dari Indonesia. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan tipis harga, namun kualitas hampir sama. Itu merupakan ciri-ciri dari persaingan oligopoli. Lalu selanjutnya ada analisis kekuatan industri Emirates. Untuk yang tadi kita ketahui, kita sudah membahas tentang trade of new entrant, competitive rivalry, trade of substitute, bargaining power of buyer, bargaining power of supplier, dan other stakeholder. Di sini kita memberikan bobot. Yang pertama, untuk trade of new entrants, saya memberikan bobot 0,12, rating 3, dan skor 0,36. Untuk value-nya sendiri low. Dikarenakan industri penerbangan merupakan pasar yang masih dapat berkembang, namun memiliki barrier untuk memasuki industri tersebut. Lalu yang kedua ada competitive rivalry, saya memberikan bobot 0,2 dengan rating 5 dengan skor 1 dengan value-nya high. Industri penerbangan saat ini cukup kompetitif karena memiliki banyak pesaing, seperti yang tadi kita sudah contohkan, ada beberapa contoh pesaing Emirates. Selanjutnya ada trade of substitute. Nah, saya memberikan bobot 0,08 dengan rating 2 dan skor 0,16. Lalu dikategorikan low, karena saat ini transportasi udara masih menjadi pilihan utama konsumen untuk perjalanan internasional. Selanjutnya ada bargaining power of buyer. Saya memberikan bobot 0,25 dengan rating 4, skor 1, dan memiliki value high, yaitu konsumen dapat memilih beberapa alternatif layanan penerbangan selain Emirates, karena ada banyaknya layanan-layanan yang memberikan layanan yang sama, hampir sama. Lalu ada bargaining power of supplier. Saya memberikan bobot 0,25 dengan rating 4 dan skor 1. Lalu value-nya high. Perusahaan manufaktur pesawat sipil saat ini terdiri dari dua, yaitu Boeing dan Airbus, yang menyebabkan daya tawar supplier sangat kuat terhadap Emirates. Lalu untuk other stakeholder, saya memberikan bobot 0,15 dengan rating 4 dan skor 0,6 dengan value moderate, di mana government, labor union, dan organization dapat mempengaruhi operasional Emirates. Lalu, untuk analisis kekuatan industri Emirates sendiri memiliki total skor 4,12. Untuk kesimpulannya, trade of new entrants itu rendah karena sudah dibilang banyak barrier yang menghalangi pendatang baru untuk memasuki industri ini. Lalu trade of substitute rendah karena masih untuk penerbangan, untuk jarak perjalanan internasional sendiri hanya ada satu pesaing, mungkin ya produk penggantinya, yaitu kapal pesiar, di mana kapal pesiar itu sudah dijelaskan tadi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai suatu tujuan. Lalu untuk other stakeholder moderate, untuk bargaining power of buyer tinggi, dikarenakan tadi sudah dijelaskan karena konsumen bisa memilih banyak alternatif penerbangan atau banyak maskapai. Untuk bargaining power supplier tinggi karena hanya ada dua supplier yang menyuplai pesawat sipil seperti Boeing dan Airbus. Dan untuk competitive rivalry tinggi karena Emirates memiliki banyak pesaing di kelasnya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.